Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-10 sesudah Pantekosta. Kiranya melalui ibadah ini, kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah menyelamatkan kita. Pemberitaan firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 262 bait pertama dan kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 yang menyatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan penuh kerendahan hati. Mari kita mengaku dosa secara silih ganti.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Gelombang ambing berteluh, gentar di kancah kemeluh. Ya anak domba, aku datang kini padamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 86 ayat 5 yang menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, terima kasih-Mu. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 yang menyatakan, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami. Saat ini kami berkumpul bersama-sama dengan tiap-tiap orang yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Di rumah kami masing-masing, dalam melaksanakan ketaatan kami kepada Tuhan. Bahkan di dalam ketaatan kami kepada setiap peraturan yang telah disampaikan kepada kami, sehingga dengan duduk diam dalam rumah, kami merasakan tetap hadirat Tuhan, cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkurang. Saat ini ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami mengimani ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang akan tetap hadir dalam kehidupan kami. Dalam badai kehidupan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan, Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami yakin ya Allah, senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan kecemasan dan ketakutan ini. Tuhan ganti dengan kegembiraan, Tuhan ganti dengan semangat, Tuhan ganti dengan sukacita yang berasal daripada Engkau, ya Allah kami. Dan firman-Mu akan menuntun hidup kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, biarlah berkuasa, memampukan kami untuk mengerti, hati dan pikiran kami tetap tertuju kepada firman-Mu, memahami firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu, Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab
aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat terkasih, ada sebuah lagu yang mungkin pernah kita dengar bersama. Lagunya seperti ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bapak Ibu, mendengar kata-kata lagu tadi mengingatkan kita bahwa saat kita berada di tengah-tengah dunia ini, seringkali tanpa kita sadari kita terbawa arus yang menghanyutkan, arus yang menyesatkan, arus yang membuat kita kemudian jauh daripada kedamaian, ketenangan dari hadirat Allah. Dan memang saat ini kita berada di tengah-tengah pola kehidupan yang sudah bisa dikatakan sudah kacau. Kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Tata cara hidup yang liberal, yang hedonisme, yang egoisme mengakibatkan kekacauan dalam sistem kehidupan. Padahal ketika kita melihat catatan dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1, pada awal mulanya Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, sesungguhnya semuanya dalam keadaan baik adanya. Bahkan manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan sungguh amat baik. Dan hal ini dibuktikan dengan penyataan Allah sendiri. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Ayat ini sesungguhnya menyatakan keinginan Tuhan supaya apa yang sudah diciptakannya itu tetap baik dan digunakan dengan tujuan yang baik pula. Tetapi apa yang kemudian terjadi hari demi hari ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungannya adalah berbuat jahat hari demi hari, bukan semakin baik, tapi hari demi hari semakin membuat Allah sedih, semakin membuat Allah menyesal, semakin membuat Allah tersakiti. Banyak manusia yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menjalankan cara hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga mengalami kemerosotan moral dan kerusakan dalam segala hal. Kalau dinasehati apa yang dikatakan? Apa hak kamu? Ini hidup saya. Kalau diperingati, malah justru berbalik untuk melawan. Kalau dinasehati, dia lebih galak daripada kita. Kalau dinasehati pelan-pelan pun, kemudian di belakangnya ia tetap menolak nasihat-nasihat tersebut. Kekacauan terjadi dalam kehidupan manusia. Padahal ketika kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada yang namanya kompromi dengan dosa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Taat kepada Allah atau melawan Allah. Dan kita memilih taat kepada Allah. Namun dalam bacaan yang kita baru saja sama-sama lihat, Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayat 8 ini menjadi bagian di mana kita melihat kejahatan manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Kehidupan manusia menjadi rusak karena pilihan manusia sendiri
Padahal ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1, setiap karya penciptaan Allah selalu diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25. Itu semua memberi kesaksian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terlebih manusia yang dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Manusia, kita semuanya menjadi makhluk termulia dan puncak seluruh penciptaan Allah. Manusia bahkan diberi kuasa untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Allah. Allah menjadikan manusia dalam keberadaan sungguh amat baik, dan tentunya Allah pasti mengharapkan manusia hidup secara baik sesuai dengan maksud Allah. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu terkasih, yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa ini, dan kemudian Allah harus menghalau mereka dari hadapannya. Dan yang sangat memprihatinkan, manusia yang telah jatuh dalam dosa tetap memilih hidup dalam dosa. Dosa menjadi candu yang meracuni dan merusak hidup manusia. Dalam pembacaan kita ini digambarkan betapa manusia mulai bertambah jumlahnya, tetapi juga manusia yang terus-menerus hidup dalam dosa dan kejahatan semakin bertambah. Anak-anak Allah yang mestinya hidup dalam ketaatan kepada Allah justru tergoda dengan anak-anak perempuan manusia yang hidup dalam dosa. Ketika anak-anak Allah melihat kecantikan para perempuan manusia, mereka mengambil para perempuan itu sebagai istrinya. Siapa saja yang mereka sukai. Dan modal perkawinan yang dibangun secara sembarangan dan karena keinginan nafsu birahi ini telah melahirkan anak-anak yang disebut pada ayat 4. Orang-orang yang gagah perkasa dan gagah berani, namun perkasa dan berani untuk melakukan kejahatan. Allah dilupakan, Allah ditentang secara terang-terangan. Kejahatan manusia semakin besar di bumi, dan kata kejahatan ini diterjemahkan dari sebuah istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu ra, yang menunjuk kepada tingkah laku yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan Allah telah dicemarkan manusia. Bapak Ibu Saudara, gambaran Allah itu telah dihancurkan oleh karena dosa. Dan akibat betapa besarnya kejahatan manusia, sehingga disebutkan pada ayat ke-6 ini bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia. Kata menyesal dalam teks ini memiliki pengertian bahwa Allah sedih, Allah tersakiti oleh karena dosa yang telah diperbuat oleh umatnya. Dan kesedihan atau kesakitan yang dialami oleh Allah itu disebabkan sekali lagi oleh dosa manusia yang memperburuk dan merusakkan gambar Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi dan kondisi yang penuh kejahatan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh tidak ikut arus zaman. Meskipun arus dan godaan kejahatan begitu besar, tapi Nuh tetap hidup benar di mata Tuhan. Melalui Nuh, maka peradaban dan kelangsungan manusia dipulihkan kembali oleh Allah. Allah menghukum manusia yang hidup penuh kejahatan dan dosa dengan cara menghapuskan manusia dari muka bumi melalui air bah. Tetapi Nuh dihormati Allah karena ia hidup bergaul dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bergaul dengan Allah tidak akan terhapuskan di hadapan Tuhan. Tetapi siapa yang hidup melawan Allah dan menikmati kubangan dosa akan dihapuskan hidupnya oleh Tuhan. Ini jelas menjadi bagian dari pesan pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayat 8 ini. Di dalam Kristus demikian juga Bapak Ibu, kita sudah memperoleh kasih karunia Allah, sehingga kita diselamatkan dari dosa. Tapi sayangnya masih ada
orang-orang yang menyebut dirinya dan disebut orang Kristen yang tetap menyukai dosa. Dan Kejadian 6 ini memperlihatkan bahwa sifat dosa manusia itu dengan terang-terangan ditunjukkan dalam dua hal utama. Pertama, nafsu seksual ada di ayat kedua, dan ada di ayat 11, yaitu kekerasan. Nafsu seksual dan kekerasan. Dan sampai sekarang arus dosa yang disebutkan dengan nafsu seksual dan kekerasan ini semakin hebat, semakin kuat. Kebejatan manusia tidak berubah, Bapak Ibu terkasih. Nafsu dan kekerasan seolah-olah menjadi tren. Perilaku moral, kefasikan, pornografi, dan kekerasan menguasai masyarakat kita tanpa memandang usia. Dan kita masih terlalu menikmati dosa. Itu ibarat seekor hewan yang namanya babi itu yang sedang asik menikmati kubangan lumpur. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam Alkitab ada dua istilah untuk hewan, yaitu ada domba, dan kemudian juga dalam Injil kita membaca seekor babi atau babi yang suka hidup dengan kubangan lumpur. Domba dan babi sama-sama hewan, tetapi keduanya memiliki tabiat yang sangat berbeda. Jika domba jatuh ke dalam kubangan lumpur, maka secara spontan ia akan berusaha keluar dari kubangan lumpur, karena domba adalah binatang yang tidak suka dengan hal yang kotor. Berbeda dengan babi. Babi enak ya dimakan ya Bapak Ibu ya. Dimasak dengan cara apapun juga diolah, dagingnya nikmat. Tapi kita mau melihat bagaimana ketika babi ini hidup. Babi kalau jatuh dalam kubangan lumpur justru makin asik menikmati kubangan lumpur itu, dan tidak berinisiatif untuk keluar dari kubangan lumpur, karena memang babi adalah binatang yang suka dengan kehidupan lumpur yang kotor. Simbol binatang ini memperlihatkan dan mengingatkan kita bahwa kita adalah domba, bukan babi. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita mesti bangkit, segera bangkit, dan bertobat dari dosa. Jangan meniru kelakuan babi yang selalu menikmati dosa, menganggap dosa biasa-biasa saja, dan tetap terikat dalam belenggu dosa. Narkoba, seks bebas, candu digital, mengabaikan Tuhan, miras, dan sebagainya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah ombak dan arus pencobaan, murka Tuhan menghukum manusia, dan dapat terjadi kapan dan di mana saja. Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Cepat-cepat berbalik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, terutama dosa karena tidak dapat menempatkan diri sebagai anak-anak Allah di tengah kehidupan dunia yang jahat ini. Mari kita selalu diperhadapkan dengan pilihan yang mana. Manakah yang akan kita hidup taat atau hidup melawan? Hidup seperti orang-orang yang ada di zaman Nuh atau hidup seperti keluarga Nuh? Kita lihat bahwa hidup ini memang menjadi bagian dari kita untuk terus memilih. Manakah yang kita pilih? Sekali lagi, hidup taat atau hidup melawan? Hidup menjadi terang atau menikmati gelap? Beroleh hukuman atau mendapat kasih karunia? Bapak Ibu terkasih, bila kita sudah mendapatkan, dan kita memang sudah mendapatkan kasih karunia dalam Kristus, marilah kita memelihara iman dengan hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menempatkan diri sebagai anak-anak Allah di tengah kehidupan dunia yang jahat ini. Oleh karena itu kita selalu memiliki pilihan iman, tetapi pilihan iman itu selalu kita katakan bahwa kita memilih terang, kita memilih hidup terus dalam kasih karunia, kita terus memilih untuk taat kepada Tuhan.
kita mau memperlihatkan itu dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Istilahnya ketika setiap orang melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang taat, maka itu adalah perbuatan yang benar di mata Tuhan. Jadi teringat dengan sebuah lagu yang dinyanyikan pada waktu lalu oleh anak-anak sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itulah, ingat, berbuat yang baik. Ingat, Tuhan melihat. Jadi Bapak Ibu, kalau seperti di sebuah tempat, di sebuah jalan, atau di sebuah rumah ada CCTV yang bisa terus memantau sekeliling keadaan, lalu kemudian bisa akan terlihat perilaku-perilaku orang yang terpantau dari CCTV. Kita mau mengimani Bapak Ibu, mata Tuhan selalu melihat kita. Apa yang kita perbuat, buat yang baik, teruslah lakukan perbuatan baik. Kita bersyukur, kita bahagia ketika ada idola-idola, ada panutan-panutan baru yang terus-menerus datang, yang memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik, apalagi di masa pandemik ini. Di tengah ancaman virus corona, mereka terus berbuat baik. Mereka datang mengunjungi jemaat-jemaat yang sakit, jemaat yang lemah, jemaat yang sudah lansia. Mereka melakukan pemeriksaan pengobatan, mereka melakukan vaksinasi. Itulah perbuatan-perbuatan baik. Di tengah-tengah arus dan cobaan dan godaan perbuatan-perbuatan jahat, manusia memilih perbuatan baik. Bapak Ibu, kita bersyukur dengan setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut, yang bersama-sama dengan umat manusia saat ini melawan virus corona, melawan orang-orang yang saat ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan pemerintah. Dan kita mau melawan kemiskinan. Itulah tindakan-tindakan dari banyak orang yang saat ini terus masih bekerja untuk menolong mereka yang terpapar, mereka yang terdampak, mereka yang sedang melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Berbahagialah dan bersyukurlah karena Bapak Ibu terkasih saat ini sudah dan sedang dan selalu akan mengatakan, saya memilih perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Selamat terus untuk melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan. Selamat menjadi bagian daripada keturunan orang-orang yang diberkati, yang menerima kasih karunia Tuhan. Keturunan Nuh yang menjadikan hidup mereka berbeda dari orang-orang sekelilingnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu terkasih, sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan arus cobaan dan arus godaan ini, bahkan di tengah arus bahaya maut yang sedang terjadi, anak-anak Tuhan akan tetap memiliki pengharapan kasih karunia Tuhan, walaupun diombang-ambingkan, tetapi mereka percaya akan kasih karunia Tuhan yang akan menolong mereka untuk keluar dari berbagai macam cobaan dan tantangan ini. Bapak Ibu terkasih, kalau kita saat ini sedang menghadapi virus yang sangat amat berbahaya bagi kehidupan kita manusia, dan kita bersyukur ada begitu banyak orang juga yang mau tetap hadir menolong mereka yang sedang berjuang melawan virus corona ini. Tapi di balik kesehatan yang saat ini sedang kita semuanya melawan virus yang namanya virus yang berbahaya ini, virus corona, kita pun juga diingatkan sekali lagi melalui firman Tuhan bahwa ada virus-virus yang terus-menerus akan menggerogoti kehidupan manusia. Dan itu bisa menghancurkan kehidupan manusia juga. Virus itu, kalau kita baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ada 29 virus Bapak Ibu yang mematikan, yang melanda manusia akhir zaman ini. Saya akan mengutip 29 virus yang mematikan, yang melanda manusia akhir zaman ini. Yang pertama Bapak Ibu, virus yang namanya mencintai diri sendiri atau egoisme. Yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3 ini, yaitu virus hamba uang, virus membual, virus menyombongkan diri, virus pemfitnah, virus berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih,
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ibadah yang hanya lahiriah, suka diajar namun tidak pernah mau mengenal kebenaran, menentang kebenaran, akal yang bobrok, iman yang tidak tahan uji, tidak akan lebih maju, kebodohan, tidak tahan menderita, suka berbuat kejahatan, dan suka menipu. Itu semua adalah virus-virus di mana hati manusia terus-menerus terpapar. Hati manusia terus-menerus bahkan memperlihatkan kecenderungan dari akibat virus-virus ini. Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah sekali lagi upaya pemerintah, upaya kita semua sedang melawan virus yang dapat menyerang kesehatan tubuh jasmani kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ada virus kejahatan yang selalu menentang Tuhan, yang hatinya terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita juga bersama-sama berupaya untuk memutuskan mata rantai dari virus yang bisa mematikan kehidupan rohani kita, yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kita akan hidup seperti keluarga Nuh, hidup yang benar di mata Tuhan, dan tidak terpapar dengan virus kejahatan yang bisa membuat kita mengalami kematian kekal. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan melindungi kita di tengah arus godaan dan cobaan. Kasih setia Tuhan akan tetap kita rasakan karena kita tetap mampu berdiri tegar dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu, baik di rumah sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jemaat terkasih, marilah berdiri bersama dengan semua umat yang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Matamu selalu tertuju kepada setiap umat yang telah Engkau hadirkan dalam dunia ini, ya Allah. Kami mengaminkan Engkau melihat setiap hati, setiap mereka yang hidupnya benar di mata Tuhan, yang menerima belas kasihan Tuhan, yang menerima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengimani bahwa firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama melalui kehidupan keluarga-Mu, maka biarlah kami yang hidup pada masa ini pun adalah tiap-tiap keluarga yang hidupnya benar di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami, menegur kami, menyapa kami dalam setiap kehidupan kami. Dengan berbagai macam situasi dan keadaan, Engkau selalu mengingatkan kami akan kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Sehingga biarlah kami selalu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan Engkau adalah Allah juga yang melihat hati. Engkau yang mendengarkan seruan dari seluruh umat-Mu yang saat ini sehati menaikkan doa syafaat. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, upaya-upaya pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah yang sedang berjerih lelah berupaya untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus corona. Tuhan, ajarlah kami sebagai masyarakat untuk sungguh-sungguh mentaatinya, untuk takut akan Tuhan, untuk mengetahui apa yang benar dan yang penuh hikmat, sehingga ketika kami menjalani setiap peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah, maka biarlah semua peraturan yang telah dinyatakan ini menjadi keyakinan bagi kami sebagai suara Tuhan untuk membuat kami mengalami keamanan dan keselamatan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Berkati TNI Polri, berkati relawan, berkati ya Tuhan tenaga kesehatan yang saat ini terus-menerus berjerih lelah, berupaya melakukan berbagai macam cara untuk mengobati, menyembuhkan, mendampingi para pasien yang terpapar virus corona. Berkati keluarga Tuhan, mereka yang mengalami kehilangan, mereka yang saat ini sedang mengalami ketakutan oleh karena kondisi dari tiap-tiap keluarga mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Biarlah Kau ganti ya Tuhan dengan kekuatan, dengan keyakinan dan dengan pengharapan yang berasal daripada Engkau ya Allah kami. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memiliki kehendak yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Ketika kami saat ini juga sehati berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah gereja GPIB Bukit Sentul Bogor, dalam upaya untuk menyembuhkan dan memulihkan. Biarlah Tuhan berkenan campur tangan dan memberikan pertolongan kepada umat-Mu yang sedang sakit ini. Dalam kasih-Mu kami memohon Tuhan, berkati obat yang diminum, berkati perhatian dan cinta kasih keluarga, berkati agar semua upaya yang dilakukan ini memberikan kesembuhan, oleh karena Tuhanlah yang senantiasa mendengar doa kami dan yang menjawab doa kami tepat pada waktunya. Berkati Tuhan jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk semua yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah sakit ini. Kami menyerahkan Bapak Penatua Jimmy M. Sumakut. Biarlah hari demi hari upaya keluarga cinta kasih istri yang dinyatakan akan memberikan pemulihan kepada Bapak Penatua Jimmy M. Sumakut. Ia mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan, sukacita, semangat,
dan keyakinan bahwa Allah yang telah turut campur tangan di dalam proses pemulihan yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung. Sehingga dengan kerinduan jemaat pun, kami percaya Bapak Penatua Jimmy M. Sumakut dapat kembali bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Pangke. Tuhan, Kau mengasihi Oma Pangke. Di tengah pembaringannya, di tengah masa tuanya, Engkau adalah Allah kami juga yang akan tetap terus memberikan ketenangan dan damai sejahtera-Mu kepada Oma Pangke. Kami menyerahkan ya Allah, kesehatan yang saat ini sedang diupayakan terus berlangsung bagi Bapak Ferdinand Kalumata. Tuhan, Kau jamah, Kau berkati semua upaya yang dilakukan, jadilah kehendak-Mu sehingga kesembuhan terjadi. Berkati Ibu Telma Laluyan Palendeng. Kasih setia Tuhan pun juga akan menyertai dan memberkati serta memulihkan kondisi kesehatannya. Inilah doa-doa kami Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, yang sedang bergumul di tengah pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Christine Kalang. Dalam kasih-Mu, ia akan tetap juga mengalami kekuatan dan kesembuhan yang akan Tuhan nyatakan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan untuk Bapak Ismail. Tuhan, Kau adalah Allah yang mengerti keadaannya dan pergumulannya. Bersama istri terkasih Ibu Dayan, bersama dengan anak terkasih, Tuhan, Kau nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan keluarga Bapak Ismail bersama Ibu Dayan dan juga anak terkasih. Kami teringat untuk usia lanjut yang saat ini menjadi masa indah bagi orang-orang tua kami. Kami serahkan keberadaan Oma Konstan Korputi Hitam. Kami serahkan Oma Diksi Sianenia. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan bagi Bapak Yohanes Ermas Paitela. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati dan menyertai Ibu Halimah Sianipar dan memberkati setiap orang-orang tua kami yang sampai masa tua mereka terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Kami berdoa bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus, hubungan, kebaikan, kebajikan, dan anugerah Tuhan biarlah tetap melimpah dalam kehidupan Bapak Pendeta Emeritus hubungan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini. Dalam kasih-Mu, dalam kebaikan-Mu Tuhan, hari lepas hari ketika mereka merasakan pergumulan, keadaan fisik mereka yang mengalami kelemahan, tetapi kami percaya ya Allah bahwa iman mereka, bahwa mereka senantiasa akan terus bergantung kepada Engkau. Mereka akan senantiasa percaya bahwa hidup yang mereka saat ini sedang jalani merupakan berkat yang indah, sehingga mereka terus menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itu biarlah kami tetap menyerahkan setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini, opa, oma, bapak, ibu terkasih. Dan kami percaya ya Allah, ketika kami menyerahkan bapak, ibu, oma, opa, kami pun juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami bagi setiap janda, duda, anak-anak yatim piatu. Di tengah-tengah hidup mereka yang tidak memiliki pendamping, Engkau adalah Allah yang akan terus mendampingi mereka, menyertai mereka, menguatkan mereka, dan memberikan mereka kekuatan sehingga mampu terus menjalani hidup ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan dan juga yang ada dalam pergumulan saat ini, bersama dengan kesehatan pemulihan Ibu Nona Kumontoy, Bapak Gusti Kase, Bapak Yeskiel Nama. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami mengaminkan pemulihan yang juga telah berlangsung bagi Ibu Windy Ratu, Ibu Esther Pesik, anak Cliff Pesik, Ibu Fania Putri, bahkan juga untuk kesembuhan dari Ibu Astrid Tuana Kota. Dalam kebaikan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sehingga biarlah pemulihan ini dapat berlangsung dan dialami oleh Bapak Ibu saudara-saudara terkasih kami ini. Dalam pergumulan bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang melayani-Mu sebagai unit misioner di Jemaat UGPB Bukit Sentul Bogor. Tuhan berkati tiap rumah tangga, lindungi, berkati anak-anak mereka di masa sekolah, agar masa sekolah ini merupakan masa di mana mereka melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus berkati orang tua yang mendampingi, berkati dengan kekuatan dan kesabaran dalam mendampingi anak-anak di tengah pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang memperhatikan dan mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan
juga tiap-tiap keluarga yang kami doakan dari sektor 1 hingga sektor 3. Kami berdoa bagi keluarga Cliff Sumese dan keluarga Ernst Anto. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau melihat jerih lelah mereka dalam pelayanan. Semua hal yang mereka pikirkan, yang mereka lakukan, yang mereka beri untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga Bapak Dr. Cliff Sumese dan juga Bapak Ernst Anto akan Tuhan berkati dalam segala aktivitas, dalam kerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam segala hal Tuhan menolong dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk sektor 2, keluarga H.A. Manuputi dan keluarga Yahya Usmani. Dalam kasih-Mu Tuhan, Kau juga mendengarkan doa yang kami panjatkan, agar keluarga H.A. Manuputi dan keluarga Yahya Usmani ini pun juga ada dalam kasih, kebaikan, penyertaan dan hikmat Tuhan menyertai mereka. Kami berserah bersama dengan keluarga sektor 3. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua anak-anak Tuhan yang terus saat ini berada di dalam kebaikan Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini kami sebutkan. Keluarga Bapak Subianto dan juga keluarga Kusrat. Dalam kasih-Mu Tuhan, Kau menyertai dan mendengarkan setiap hal yang mereka gumuli, yang mereka kerjakan, dan yang mereka juga sedang harapkan di masa depan bagi kehidupan keluarga dan anak-anak terkasih. Bapa di surga, Engkau mendengarkan seruan doa jemaat-Mu yang mengharapkan, yang mendambakan, yang memohon dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan. Kami berdoa ya Allah bersama dengan panitia pengadaan sarana ibadah. Jemaat-Mu sedang bergumul untuk mendapatkan rumah ibadah yang permanen untuk generasi ke depan. Tuhan tolong utus donatur. Tuhan tolong utus setiap anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang senantiasa tergerak, yang memiliki kepedulian sebagai satu tubuh di GPIB. Jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor menginginkan, mengharapkan, dan juga bergumul untuk ada tempat di mana pembinaan iman dapat berlangsung di tengah-tengah persekutuan GPIB Bukit Sentul Bogor. Tuhan tolong hadirkan, Tuhan tolong utus, Tuhan tolong berkati semua upaya yang dilakukan oleh panitia pengadaan sarana ibadah. Dalam turnamen golf, proposal yang sedang dikirim kepada para donatur, bahkan semua upaya yang dilakukan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan, bersama dengan Diaken Penatua, bersama dengan BPPJ, bersama dengan Panitia 17 Agustus. Kami berseru kepadamu, Engkau adalah Allah yang akan tetap turun tangan, menolong setiap doa-doa yang telah kami naikkan ini menjadi kenyataan yang baik, yang akan membuat kami semua jemaat-Mu semakin bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kesaksian kami, di dalam jemaat-Mu, di dalam masyarakat, dan dimanapun Tuhan memanggil. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam kelahiran di tengah-tengah minggu ini, bersama dengan Bapak Andreas Tengko Batalaranda, Bapak Arfasat Nama, dan Saudara Stephen Mas Paitela. Dalam kasih-Mu Tuhan, biarlah berkat pertambahan usia ini membuat mereka terus bersyukur dan membuat mereka pun juga menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah, kami berdoa untuk setiap jemaat simpatisan yang tidak kami sebutkan nama mereka satu demi satu, tapi mereka juga penuh dengan perhatian, berdoa, dan senantiasa menyatakan cinta kasihnya kepada jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Biarlah Tuhan menghadir dalam hidup mereka dan juga memberkati setiap usaha dan melindungi seluruh keluarga. Kami berdoa bersama dengan tiap-tiap keluarga di mana anggota keluarga terpisah jauh oleh karena pendidikan, terpisah jauh oleh karena pekerjaan. Tuhan tolong, biarlah mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yakin bahwa jarak yang jauh ini akan membuat mereka tetap senantiasa penuh dengan cinta kasih. Mereka tetap hidup dalam kerukunan dan mereka tetap disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu bagi jemaat kami yang telah sembuh dan melewati pergumulan oleh karena terpapar daripada virus corona ini. Biarlah sukacita dan kebaikan Tuhan akan membuat mereka senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dan kami tetap memohon kepada Engkau ya Allah, dengan penuh keyakinan Engkau juga adalah Allah yang akan tetap terus mendengar doa kami bagi setiap jemaat, saudara-saudara terkasih kami yang saat ini masih terus bergumul dan berjuang untuk menang dan berhasil dari perjuangan mereka melawan virus corona. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang maha kasih, Allah kami yang maha baik, yang berduka cita akan Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan.
bersama dengan keluarga Lohena Pesi, bersama dengan keluarga Manuhutu. Tuhan, Engkau memulihkan kondisi duka yang mereka alami. Tuhan akan ganti dengan kekuatan dan penghiburan. Bersama dengan keluarga Manuputi, Tuhan akan tetap menghibur dan menolong Ibu Trace Maria Manuputi. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau akan tetap menyertai ia. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga Lohena Pesi, saudara bersaudara, kakak adik, kakak dari Ibu Majelis terkasih kami, Ibu Diaken Silvana Lohena Pesi. Tuhan tolong, Engkau akan memulihkan dan memberkati semua keluarga bersama dengan Ibu Sarah, bersama dengan seluruh kehidupan anak-anak dan juga cucu-cucu terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Engkau menolong kami yang saat ini juga sedang menaikkan permohonan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan mendengarkan setiap doa yang disampaikan oleh umat-Mu terkasih ini. Dalam kasih-Mu kami bersyukur, Engkau Allah yang mau mendengar doa setiap pribadi dari umat-Mu terkasih ini. Dan inilah juga syukur kami bersama dengan penatua diaken yang telah melayani Tuhan, bersama dengan pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia, bersama dengan pegawai gereja. Tuhan, Kau berkenan akan terus memakai umat-Mu terkasih ini melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah doa kami dan syukur kami ya Allah, bersama dengan para pelayan Pelkat PA, bersama dengan para pengurus Pelkat PA, bersama dengan juga pengurus Pelkat PT, dan juga bersama dengan anak-anak persekutuan anak serta pelayanan teruna. Kasih Tuhan menyertai di tengah-tengah pelayanan hari ini yang melaksanakan ibadah minggu di jemaat anak, jemaat teruna, dan jemaat umum. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Utapea yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini, kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya, serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Yang berikut, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WhatsApp grup tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga jemaat. Yang berikut, dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau seluruh jemaat untuk bergandengan tangan dan bersatu hati untuk mendukung dalam upaya, doa, dan dana untuk mempersiapkan tempat ibadah selanjutnya, karena kurang lebih 4 bulan lagi kita harus pindah dari tempat ini. Berikut, selanjutnya mari kita simak bersama beberapa informasi yang menjadi perhatian khusus. Apung tulang nan tulang tate bau bantu gereja kami ya. Opa, oma, tolong bantu akan di gereja semua bantu gereja kami ya. Makasih oma, opa, tante dengan om, tolong bantu gereja kami. Jatuhin tape di dekat dinding. Ada semut lewat, langsung digotong rame-rame. Iya, babe encang-encing. Ayo kita bantu gereja rame-rame ya. Tuhan Yesus memberkati. Giving is not just about make a donation, it's about making a difference. My name is Sharon and I'm the part of GPIB Bukit Sentul Youth, and we're looking for your hand to help our church. God bless you and happy Sunday. Goodbye. Horas, Opung Doli, Opung Boru, Amang, Tinang, Amang Boru, Dohot Namboru, Manggido Tolong Hami, Urupi Mahuria Nami, Mauliate Godang. Tuhan Yesus Mama Suas. Greetings everyone, we are from Pelkat PT GPIB Bukit Sentul. We are raising support for our church. If you'd like to make additional contributions, donations of any size are welcome at any time. God bless.
informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan penuh sukacita keselamatan yang Tuhan telah berikan. Nyanyikanlah syukur dengan mazmur dan tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermakna karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.